Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Manusia Channel. Di sini saya akan menayangkan replanting ataupun peremajaan kebun kelapa sawit. Ini teman-teman, ini kalau apabila di lahan teman-teman itu miring, maka ini dibikin seperti ini teman-teman, di teras. Nah, ini teman-teman, jadi dibikin teras-teras teman-teman ini. Jadi nanti perawatannya akan lebih mudah teman-teman. Jadi baik untuk penyemprotan, pemupukan, ataupun manen nanti, ataupun istilahnya mengeluarkan buah, itu akan lebih mudah teman-teman. Beda kalau seandainya tidak dibikin teras-teras seperti ini. Ya, ini teman-teman, jadi cara untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi tanah miring ini dengan cara seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi dibikin teras-teras seperti ini teman-teman. Nah, agar lebih enak, perawatannya pun lebih enak, kemudian pemupukannya pun itu tidak akan lari teman-teman. Nah ini teman-teman, ini yang lokasinya datar teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah cincangan pohon sawit yang ditumbang teman-teman. Ini kan habis ditumbang teman-teman. Ini adalah cincangan daripada pohon kelapa sawit teman-teman. Nah ini nanti kalau sudah membusuk, ini di sini adalah sarang kubang tanduk teman-teman. Jadi nanti ini kalau sudah umur setahun sampai 2 tahun, itu akan muncul hama kubang tanduk. Asal cincangan pohon kelapa sawit ini sudah mulai membusuk, disinilah nanti akan timbul telur-telur kumbang tanduk itu, calon-calon kumbang tanduk ini. Disinilah tempatnya teman-teman. Nah, ini jadi kalau bagi teman-teman yang ada di sana yang misalkan nanti replanting, jadi teman-teman perlu diketahui, diantisipasi. Jadi nanti yang bekas cincangan-cincangan dari pohon kelapa sawit itu nanti setelah membusuk itu akan timbul persembunyian kembang-kembang tanduk untuk bertelur. Jadi nanti teman-teman harus mengantisipasi itu. Nah ini teman-teman, lahan replantingan teman-teman. Ini barusan saja berapa bulan yang lalu ditumbang teman-teman. Nanti sekarang udah mulai penanaman teman-teman. Ini agar cara perawatannya kebun kelapa sawit yang sudah replanting teman-teman, ini jangan sampai semak teman-teman. Ini begitu dia tumbuh gulma, cepat-cepat segera diantisipasi, disemprot dan dirawat, jangan sampai dibiarkan teman-teman. Nah ini saya ulangi lagi, ini kalau yang cincangan pohon kelapa sawitnya sudah mulai membusuk, nah ini nanti akan timbul hama baru teman-teman, yaitu tempat persembunyian kubang tanduk. Jadi di situ nanti kubang tanduk itu akan bertelur di situ, di tempat cincangan pohon kelapa sawit teman-teman. Ini teman-teman, itu yang
ini teman-teman, alat yang digunakan untuk menghancurkan. Ini salah satu langkah untuk mengantisipasi timbulnya kumbang tanduk teman-teman. Jadi ini dibongkar-bongkar itu menggunakan alat itu seperti itu teman-teman. Alatnya teman-teman untuk mengurai dan mengantisipasi akan terjadinya persembunyian kumbang tanduk teman-teman. Ini dilempeskan, diminimalis agar tidak terjadi persembunyian kumbang tanduk teman-teman. Ini salah satu cara untuk menghancurkan cincangan-cincangan pohon kelapa sawit ini agar merata. Ini teman-teman, ini sudah merata teman-teman. Yang semula gundukan, semula berbentuk pematang, ini dengan cara itu sehingga dia rata teman-teman dengan tanah ini, diurai, dibongkar teman-teman, dihancurkan dengan alat berat itu teman-teman. Nah ini teman-teman, kenapa ini ada polybag gantung ini teman-teman. Ini adalah bukti bahwa penanamannya itu dilakukan dengan cara benar teman-teman. Jadi polybagnya dikeluarkan baru ditanam, karena karyawan tanpa seperti ini tidak ada buktinya ini teman-teman, bisa saja ditimbun sama polybagnya teman-teman. Jadi penanamannya secara cepat tetapi merugikan perusahaan teman-teman. Jadi dengan adanya ini, bukti seperti ini, maka jelas tidak ada penyimpangan dalam hal penanaman kelapa sawit teman-teman. Pohon kelapa sawit yang berumur 1 tahun teman-teman, ini sudah seperti ini pertumbuhannya nih. Nah ini perawatannya teman-teman. Jadi di piringan itu tidak bisa ataupun tidak boleh disemprot. Nanti daun-daun yang seperti ini akan kesemprot teman-teman. Jadi ini makanya dibersihkan secara manual dengan sabit teman-teman. Kemudian ini pasar pikul seperti ini teman-teman. Jadi perawatannya seperti ini, pasar pikul, piringan itu tetap bersih teman-teman. Ini kebun kelapa sawit yang berumur 1 tahun teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman, budidaya kelapa sawit itu agar berhasil, maka jangan sampai itu tidak diperhatikan mulai penanaman, harus bibit unggul, kemudian perawatan juga harus rutin, jangan sampai semak, kemudian pemupukan juga minimal 3 bulan sekali teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa tiap bulan itu lebih bagus, tapi minimal 3 bulan sekali. Nah, itu agar pertumbuhan kelapa sawit itu tidak terganggu teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satu upaya untuk menanggulangi hama kumbang tanduk teman-teman. Jadi sawit yang habis replanting itu mulai dari tahun tanam kemudian menginjak 1 tahun itu teman-teman yang muncul itu akan banyak kumbang tanduk teman-teman. Nah ini teman-teman, piringan itu dibersihkan dengan cara manual teman-teman. Nah ini kacangan, fungsinya adalah untuk menekan gulma agar tidak tumbuh gulma liar teman-teman. Kemudian kedua juga untuk mengantisipasi erosi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah untuk menambah unsur N teman-teman yang di bawah di semak-semak kacangan itu kan
daun-daun kacangan membusuk. Nah itu menambah nutrisi bagi kelapa sawit teman-teman. Jadi fungsi kacangan itu adalah untuk menutup tanah agar tidak erosi, kemudian menambah kesuburan tanah di perkebunan. Ketiga, menekan gulma teman-teman. Andai kata tidak ada kacangan ini, otomatis bermacam-macam gulma itu akan muncul, mulai kayu-kayuan dan lain sebagainya akan bermunculan. Dengan adanya kacangan ini, maka akan tertekan gulma-gulma yang liar tumbuh teman-teman. Ini teman-teman, kumbang tanduknya banyak sekali teman-teman. Ini hasil pengambilan di sini teman-teman. Ini teman-teman, ini tengok teman-teman, ini pengambilan. Nah ini teman-teman, ini adalah kumbang tanduk teman-teman. Ini hasil daripada pengambilan yang dipasang di perangkap ini teman-teman. Ini alatnya, perangkap ini teman-teman, dikasih makanan di sini teman-teman, kemudian dia akan masuk ke situ teman-teman dan mati teman-teman.